Salam sejahtera untuk kita semua kepada dosen pengampu kami. Di sini saya Michael Yosua Ginting akan mempresentasikan dan mematerikan tentang materi prinsip-prinsip pengembangan kurikulum. Yang pertama, kita akan membahas definisi pengembangan kurikulum. Slide pertama. Definisi pengembangan kurikulum secara etimologis, kurikulum berasal dari bahasa Yunani yaitu kurir yang artinya pelari dan kurare yang berarti tempat berpacu. Menurut Zainal Arifin, kurikulum merupakan salah satu alat untuk mencapai tujuan pendidikan, sekaligus merupakan pedoman dalam pelaksanaan pembelajaran pada semua jenis dan jenjang pendidikan. Berikutnya, sekarang kita masuk ke dalam materi sumber-sumber prinsip pengembangan kurikulum. Menurut Peter F. Olivia, prinsip pengembangan kurikulum paling tidak ada 4 sumber yang menjadi acuan sebuah pengembangan kurikulum, yaitu data empiris, empirical, data hasil penelitian, eksperimental data, kisah rakyat atau folklore kurikulum yang menyangkut tentang keyakinan masyarakat dan nilai-nilai yang ada di dalamnya, serta pemahaman bersama atau pengertian umum yang ada dalam suatu masyarakat atau common sense. Sedangkan, slide selanjutnya, menurut Sukmadinta dalam bukunya, pengembangan kurikulum teori praktek 16 menyebutkan beberapa sumber pengembangan kurikulum diantaranya adalah yang pertama, kehidupan pekerjaan orang dewasa, di mana isi kurikulum disesuaikan sebagai persiapan anak untuk menjalani kehidupan dan pekerjaan orang dewasa. Yang kedua, budaya masyarakat, termasuk di dalamnya semua disiplin ilmu yang ada sebagai pengetahuan ilmiah, nilai-nilai, perilaku, benda material, dan unsur kebudayaan lainnya. Yang ketiga, anak. Anak sebagai pusat atau sumber kegiatan pembelajaran. Perhatian dalam menyusun pengembangan kurikulum bukan sesuatu yang diberikan pada anak, tapi bagaimana potensi yang ada pada anak dapat dikembangkan secara optimal. D. Pengalaman penyusunan kurikulum sebelumnya, baik sesuatu yang negatif maupun hasil evaluasi positif atas pelaksanaan kurikulum sebelumnya. E. Tata nilai di masyarakat, termasuk nilai-nilai apa saja yang akan dijabarkan di sekolah atau dalam pelaksanaan kurikulum. Yang terakhir, kekuasaan politik sosial, termasuk lembaga, arah kebijakan, dan produk-produk politik berupa peraturan perundang-undangan yang berlaku. Next slide. Sekarang kita masuk ke dalam prinsip-prinsip pengembangan kurikulum. Yang pertama ada prinsip relevansi. Relevansi memiliki makna sensi atau serasi. Yang kedua ada prinsip fleksibilitas, ada prinsip efektivitas, ada prinsip evaluasi, dan ada prinsip kontinuitas. Yang pertama, saya akan menjabarkan tentang apa itu prinsip relevansi. Jika mengacu pada prinsip relevansi, setidaknya kurikulum harus memperhatikan aspek internal dan eksternal. Secara internal, kurikulum memiliki relevansi antara komponen kurikulum, tujuan, bahan, strategi, organisasi, dan evaluasi. Sedangkan prinsip fleksibilitas, pengembangan kurikulum berupaya agar hasilnya fleksibel, dan implementasinya memungkinkan penyesuaian berdasarkan situasi dan kondisi, tempat dan waktu yang selalu berkembang, serta kemampuan dan latar belakang siswa. Peran kurikulum di sini sangat penting terhadap perkembangan siswa. Untuk itu, prinsip fleksibel ini harus benar-benar diperhatikan sebagai penunjang untuk peningkatan mutu pendidikan. Selanjutnya, prinsip kontinuitas, yakni adanya kesinambungan dalam kurikulum, baik secara vertikal maupun secara horizontal. Pengalaman belajar yang disediakan kurikulum harus memperhatikan kesinambungan yang baik di dalam tingkat kelas, antar jenjang pendidikan, maupun antar jenjang pendidikan dan dari jenis pekerjaan. Yang keempat ada prinsip efisiensi. Peran kurikulum dalam ranah pendidikan adalah sangat penting dan bahkan vital dalam proses pembelajaran. Ia mencakup segala hal dan perencanaan pembelajaran agar lebih optimal dan efektif. Yang terakhir ada prinsip efektivitas. Mengembangkan kurikulum pendidikan perlu dipertimbangkan prinsip efektivitas. Yang dimaksud dengan efektivitas di sini adalah sejauh mana rencana program pembelajaran dicapai atau diimplementasikan. Slide berikutnya. Sekarang kita masuk tahap ke slide terakhir, yaitu kesimpulan.
yang di mana kurikulum memiliki peran strategis dalam menentukan keberhasilan pendidikan. Keberadaan kurikulum merupakan salah satu bentuk nyata dalam mengusahakan terwujudnya tujuan pendidikan nasional. Dalam rangka mencapai tujuan pendidikan, kurikulum tidaklah bersifat statis. Kurikulum dapat diubah maupun dimodifikasi secara dinamis mengikuti arah perkembangan zaman, dengan tanpa meninggalkan nilai-nilai luhur masyarakat. Proses mengubah dan memodifikasi ini dinamakan proses pengembangan. Pengembangan kurikulum bukanlah proses instan tanpa adanya kajian yang matang terhadapnya. Setidaknya sumber rujukan dan mengembangkan kurikulum harus berdasar pada data empiris dan eksperimen serta cerita dan pengetahuan umum yang berkembang di masyarakat. Selain itu, pijakan dalam mengembangkan kurikulum juga perlu memperhatikan prinsip-prinsip dasar seperti prinsip relevansi, fleksibilitas, kontinuitas, efisiensi, efektivitas, dan komponen pendidikan lainnya agar tujuan pengembangan kurikulum dapat terarah dengan baik. Demikian yang dapat saya paparkan mengenai prinsip-prinsip pengembangan kurikulum. Saya Michael Soginting dari kelas PSPF 1 SD mengucapkan terima kasih. Salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih.